Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Melin Aulen Yasmin, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Beberapa hari yang lalu, program studiku mengadakan video wisata ke kota yang istimewa dan cantik dengan sejuta rindu selama 4 hari. Ya, kota Yogyakarta. Kami mengunjungi beberapa tempat wisata di sana seperti Pantai Kukup, Hutan Pinus Pengger, Gamplong Studio, Jeep Lavator Merapi, Candi Prambanan, dan Lawang Sewu yang sebenarnya berada di kota tetangga yaitu kota Semarang. Namun, kegiatan inti dari video wisata kami di kota Yogyakarta ini adalah mengunjungi Universitas Ahmad Dahlan untuk mengikuti seminar dan juga kami diberikan kesempatan untuk mengunjungi Museum Muhammadiyah. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum ditonton, alangkah lebih baiknya coba klik tombol like dan subscribe. 4 November 2023, sekitar pukul 9 malam, bus kami berangkat menuju kota Yogyakarta. Hingga kami tiba di kota Yogyakarta, tepatnya di destinasi wisata pertama, di Pantai Kukup sekitar pukul 1 siang. Pantai Kukup adalah salah satu pantai terpopuler di kota Yogyakarta. Pantai ini terletak di Desa Jepitu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Yogyakarta. Pantai Kukup terkenal dengan hamparan pasir putihnya yang luas dan deretan karang-karang yang menjulang di tepi pantai. Yang kedua ada Hutan Pinus Pengger. Hutan Pinus Pengger adalah salah satu destinasi wisata alam yang populer di Kota Yogyakarta. Hutan ini terletak di Desa Pengger, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Yogyakarta. Hutan ini terkenal dengan hamparan pohon pinusnya yang menjulang tinggi. Yang ketiga ada Gamplong Studio. Gamplong Studio adalah sebuah studio film yang terletak di Desa Gamplong, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Studio ini dibangun pada tahun 2016 atas prakarya Muryati Sudibyo, pendiri dari brand kosmetik kenamaan Mustika Ratu. Studio ini awalnya dibangun untuk keperluan syuting film Sultan Agung, Tahta Perjuangan Cinta, dan Bumi Manusia karya Hanung Bramantyo. Namun, setelah film tersebut selesai diproduksi, studio ini dihibahkan kepada pemerintah setempat dan dijadikan sebagai tempat wisata edukasi. Selanjutnya ada Jeep Lavator Merapi. Jeep Lavator Merapi adalah salah satu aktivitas wisata yang paling populer juga di kota Yogyakarta. Aktivitas ini menawarkan kesempatan bagi wisatawan untuk menjelajahi sisa-sisa letusan Gunung Merapi yang terakhir pada tahun 2010. Jeep Lavator Merapi biasanya dimulai dari Desa Kinarrejo yang terletak di lereng Gunung Merapi. Dari desa ini, wisatawan akan diajak untuk menyusuri medan yang terjal dan berbatu untuk menuju ke berbagai destinasi wisata seperti Museum Sisa Hartaku yang menyimpan berbagai barang-barang yang selamat dari letusan Gunung Merapi, lalu ke Bunker Kali Adem yang merupakan tempat persembunyian penduduk desa Kinarrejo saat terjadi letusan Gunung Merapi, lalu ke Petilasan Mbah Marijan yang merupakan makam dari Mbah Marijan, seorang tokoh masyarakat yang dikenal sebagai juru kunci Gunung Merapi, dan ke Hamparan Pasir Panas yang merupakan sisa-sisa lahar panas yang mengalir dari Gunung Merapi. Selanjutnya yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Raja Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Candi ini sempat hancur akibat letusan Gunung Merapi pada abad ke-10, namun kemudian dibangun kembali pada abad ke-19 oleh Belanda. Candi Prambanan memiliki luas sekitar 114 hektar dan terdiri dari lebih dari 200 candi. Candi-candi ini dibangun dengan gaya arsitektur Hindu Jawa yang khas. Ciri khas arsitektur Candi Prambanan antara lain yaitu candi-candi didirikan di atas batu yang tinggi, candi-candi memiliki struktur yang ramping dan tinggi, dan candi-candi dihiasi dengan berbagai relief yang menggambarkan kisah-kisah Hindu. Candi Prambanan merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia. Candi ini sering dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Prambanan dapat menikmati berbagai aktivitas wisata seperti berfoto-foto dengan latar belakang candi-candi yang megah, belajar tentang sejarah dan budaya Hindu Jawa,
dan mengikuti pertunjukan sendera tari Ramayana yang diadakan di pelataran candi. Candi Prambanan merupakan salah satu warisan budaya yang sangat berharga bagi Indonesia. Candi ini merupakan bukti kejayaan peradaban Hindu Jawa di masa lampau. Lalu yang terakhir ada Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di kota Semarang, Jawa Tengah. Bangunan ini dibangun pada tahun 1904 oleh perusahaan kereta api Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij atau NIS sebagai kantor pusatnya. Lawang Sewu memiliki nama yang berarti 1000 pintu. Hal ini dikarenakan bangunan ini memiliki banyak pintu dan jendela. Namun, jumlah pintu dan jendela di Lawang Sewu sebenarnya tidak mencapai 1000, tetapi hanya sekitar 342 buah. Lawang Sewu memiliki arsitektur yang unik. Bangunan ini dirancang dalam gaya Hindia Baru yang merupakan perpaduan antara gaya arsitektur Eropa dan juga Jawa. Ciri khas arsitektur Lawang Sewu antara lain, bangunan ini memiliki banyak pintu dan jendela yang berukuran besar. Bangunan ini juga memiliki struktur yang ramping dan tinggi, dan bangunan ini dihiasi dengan berbagai ornamen yang khas seperti relief dan juga patung. Lawang Sewu memiliki sejarah yang panjang. Bangunan ini telah mengalami berbagai peristiwa penting, mulai dari masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan Indonesia. Salah satu teori yang menarik tentang Lawang Sewu adalah bahwa bangunan ini memiliki banyak misteri. Teori ini didukung oleh berbagai cerita rakyat yang berkembang di masyarakat seperti cerita tentang pintu gaib, ruang bawah tanah yang angker, dan juga makhluk halus yang menghuni bangunan ini. Universitas Ahmad Dahlan atau biasa disingkat UAD adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di kota Yogyakarta, Indonesia. Universitas Ahmad Dahlan didirikan pada tahun 1960 oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di sana kami mengikuti seminar yang bertemakan kemampuan menulis sebagai keterampilan profesional untuk mempersiapkan masa depan di era industri 4.0. Yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu Museum Muhammadiyah. Museum Muhammadiyah adalah sebuah museum yang terletak di Kompleks Universitas Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta. Museum ini didirikan pada tahun 2022 oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Museum Muhammadiyah memiliki koleksi yang beragam, mulai dari dokumen, foto, hingga benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Koleksi-koleksi tersebut dikelompokkan menjadi beberapa tema, yaitu tentang sejarah Muhammadiyah, kepemimpinan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah, dakwah Muhammadiyah, dan juga sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Museum Muhammadiyah didirikan untuk melestarikan sejarah dan nilai-nilai Muhammadiyah. Museum ini juga bertujuan untuk mengedukasikan masyarakat tentang Muhammadiyah. Museum Muhammadiyah ini telah menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang populer juga loh di kota Yogyakarta. Museum ini sering dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Ya, tidak terasa sudah sekitar 8 menit video ini terputar. Mungkin itulah mini vlog dengan segala kekurangannya yang dapat aku tampilkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Jogja, izinkanlah aku untuk kembali menepi sebentar untuk kembali menemukan kebahagiaan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih bagi yang sudah like, komen, dan juga subscribe channel YouTube yang isinya hanya tugas-tugas kuliah ini. See you in the next video.